당연히 난 안 죽었지. 눈을 뜨니까 내가 완전히 다른 사람이 돼 있는 거야. Halo bosku, kali ini saya bakal ngerangkum alur cerita film series Korea yang berjudul Big Mouth Part 2. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung saja masuk ke ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin, Chang Ho bertemu dengan para pria bangsat yang membunuh Profesor Seo. Lalu Jung Chae-bong menyuruh Chang Ho untuk duduk. Ternyata Lee Do-gun adalah angkatan 37 di Institut Kehakiman. Tidak jauh berbeda dengan Park Chang Ho. Setelah itu, Lee Do-gun memberikan informasi terkait kasusnya. Di dalam buku tersebut terdapat strategi untuk persidangan serta alibi mereka dan juga kelemahan lawannya. Park Chang Ho hanya perlu mengikuti naskah yang mereka siapkan, dan jaksa dalam kasus itu adalah Cho Dong-hwa. Dia adalah jaksa hebat. Setelah Chang Ho berhasil memenangkan kasusnya, maka dia akan terkenal dan juga tampil di TV. 연출로 큰 건 2억이 맞고 방송 한번 타면 도와주십시오, 선배님들. 귀엽네. Tiba-tiba wali kota menelpon Jung Chae-bong. Dia memberitahu jika ada bukti yang memberatkan mereka. Karena kamera dashboard yang hilang telah ditemukan, sontak saja Jung Chae-bong terkejut dan khawatir kejahatannya terbongkar. Lalu mereka pun menyuruh Chang Ho untuk pergi. 가보겠습니다. 아, 예, 검찰청이죠? 신원 확인 좀 할게요. 성함이 어떻게 되시죠? 변호사고요. Di dalam diri Park Chang Ho, tidak semuanya tampak bodoh, melainkan dia sangat pintar hingga memasang alat penyadap pada mereka. Akhirnya dia bisa mengetahui jika kamera dashboardnya berada pada istri Han Jae-ho. Mereka pun telah terpancing umpan yang diberikan Park Chang Ho dan teman pengacaranya, yaitu Oh Sung-sik. Demi mengetahui keberadaan dari kamera tersebut, mereka bertiga pun akhirnya berdebat satu sama lain. Lee Do-gun pun panik dan berencana untuk mengambil kamera lalu menghapus rekaman yang berada di kamera tersebut. Akan tetapi Jung Chae-bong menolaknya karena video itu adalah jaminan bagi mereka untuk memeras profesor dari rumah sakit Gucheon. 교정본부에서 검사 떴습니다. 보험. Setelah itu Chang Ho melapor pada wali kota bahwa istri Dr. Han yang bernama Hyejin menyimpan video dari kamera dashboardnya. Dan sekarang dia sedang syuting acara memasak, serta Jung Chae-bong masih memiliki kaki tangan yang lain. Lalu akhirnya wali kota akan mengambil kamera dari Hyejin. 나 가서 만나볼게요. Di sisi lain, Hyejin bersiap memulai syuting adegan memasak. Dia pun sedang berada di ruangan istirahat. Terlihat dia sangat bagus di depan kamera dengan senyumnya yang manja dan wajahnya yang sangat cantik. Lalu pada saat wali kota menanyakan keberadaan Hyejin, dia pun berteriak minta tolong karena ada laki-laki misterius yang masuk ke ruangannya. 장혜진 교수 어딘지 아십니까? Pada saat mereka berhasil masuk dan menolong Hyejin, Chang Ho melihat pelaku yang lari terbirit-birit keluar dari jendela. Di situ Hyejin terkejut melihat dia berada di pelukan hangatnya tubuh wali kota. 단서될 만한 거 생각나시면 언제든 연락 주십시오. Dan Hyejin pun berterima kasih karena telah diselamatkan Tuan Choi. Lalu Chang Ho tanpa basa-basi menanyakan kamera dashboard pada Hyejin. Akan tetapi Hyejin mengelak merasa tidak mengetahuinya. Dan Chang Ho sebagai pengacara agak pintar pun menunjukkan rekaman pembicaraan suaminya. Pada akhirnya Hyejin yang ketakutan
ketakutan, tidak bisa berkutik, dan merasa terpojok oleh mereka berdua. 어디 있어요? Lanjut cerita, mereka pun berbincang-bincang di halaman luar. Setelah itu Hyejin memberitahu kaki tangan suaminya, yaitu Gong Ji-hon. Dia adalah presidir sebuah surat kabar yang bernama Wojeong Daily, serta cucu dari pimpinan Gong Taemin. Ternyata semua ketiga tersangka adalah anak buah Gong Ji-hon. Dia dan mendiang Profesor Seo tidak akur, maka dari itu Gong Ji-hon membunuhnya. 나한테 가져와요. 네. Scene berpindah, Jang Hyejin sedang menunjukkan tempat dari kamera dashboard tersebut. Dia terpaksa memberikannya karena diancam akan dilaporkan ke polisi. Meski dilaporkan, ternyata Hyejin tidak akan dihukum karena menurut KUHP pasal 155 ayat 4, jika orang yang menghancurkan atau memalsukan bukti untuk membantu kerabat atau pasangan tak bisa dihukum. Lalu Chang Ho pun menyuruh Hyejin untuk bersembunyi sementara waktu hingga kasus itu terselesaikan. Setelah itu, Chang Ho melihat isi video dari kamera dashboardnya. 오늘 사건 단순 성폭행 미수가 아닐 수도 있습니다. 조심하세요. Terlihat Chang Ho penasaran dengan isi proposal milik Profesor Seo sehingga dia dibunuh oleh rekan-rekannya. Setelah mereka membunuh Profesor, jasadnya dimasukkan ke dalam bagasi dan sebelum kecelakaan mereka akan menemui Gong Ji-hon. 자기가 시신 처리하겠다. 공지현 이름이 끝까지 안 나오네. Di sisi lain, Miho sedang makan malam bersama ayahnya. Ternyata dari kemarin Miho mengkhawatirkan Park Chang Ho, tetapi dia gengsi untuk menelponnya lebih dulu. Menurut sang ayah, jika Chang Ho merasa sangat terpojok karena Miho selalu membicarakan masalah perceraian. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Miho pun sangat senang karena mengira jika itu adalah suaminya. 집까지 게 버텨봤자지. Tetapi mereka semua dari pengadilan Bucheon. Mereka akan menyita properti pribadi milik Chang Ho karena disuruh bobai kapital sang rentenir. Lalu Chang Ho ditelepon mertuanya dan melaporkan kejadian tersebut karena Chang Ho berani meminjam pada rentenir dan tidak bisa melunasinya. Sontak saja Miho marah pada Park Chang Ho. 너 사채 썼다며? 야 박창호 여보세요? Kocaknya, sang ayah berpura-pura tidak mengetahui jika Chang Ho meminjam pada rentenir. Mereka berdua sekongkol berbohong pada Miho. Park Chang Ho beralasan akan melunasinya begitu dia menang di persidangan. 정말 돈이 왼수네. Di sisi lain, Park Chang Ho sedang mencari informasi data diri mengenai Gong Ji-hon. Ternyata banyak sekali kasus yang menimpanya. Salah satu kasusnya dia mengemudi mobil sambil mengantuk dan menabrak seseorang. Akan tetapi dia berhasil berdamai dengan memberikan kompensasi yang sangat besar. Lalu tiba-tiba wali kota Choi Do-ha menelpon Park Chang Ho. Akan tetapi dia tidak mengangkatnya karena dia sedang bingung dengan kasus yang dia hadapi. Pada akhirnya yang menang dan berkuasa adalah uang. Setelah itu Park Chang Ho pulang ke rumahnya.
Dan melihat properti di dalam rumah sudah tidak ada, lalu menurut ayah mertua, lebih baik Park Chang-ho melarikan diri karena Miho sedang marah besar padanya. 미호야, 여보. 이 왼수 같은 놈 진짜. 맞지? 맞아요. Park Chang-ho pun memberikan Miho chicken agar dia tidak marah lagi. Lalu pada saat Miho menampar kantong bawaan, ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak. Sontak saja Miho bingung karena Chang-ho bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Lalu Park Chang-ho pun menjelaskan jika dia sedang menangani kasus besar sehingga mendapatkan uang muka yang begitu banyak. Park Chang-ho masih saja sombong jika dia tidak memiliki koneksi, akan tetapi memiliki keahlian dalam menyelesaikan kasus besar. Setelah itu dia pamit untuk masuk ke kamar dan menunggu Miho di dalam kamar. 이게 다 얼마야? Scene berpindah, mereka yang sudah di dalam kamar. Park Chang-ho pun menginginkan sebuah keturunan dan ingin dipanggil sebutan ayah. Tetapi Miho menolaknya karena masih ingin mengejar cita-cita yang belum ia capai. Dan jika memiliki anak, maka harus mempunyai banyak sekali uang. Setelah itu, Park Chang-ho mengingatkan Miho jika besok adalah hari ulang tahun pernikahannya yang ke-3 tahun. Lalu dia akan mengajak Miho ke sebuah restoran mewah. Sontak saja Miho menolaknya karena dia harus berhemat untuk melunasi hutang-hutang Park Chang-ho pada rentenir. 이리 와서 냉큼 안기거라. 네가 오너라. 야, 오늘 로션 뭐 발랐어? 냄새 죽인다. 머리만 대면 코 고는 양반인데 뭘? 참 가만히 있지 못할까? Lanjut cerita, keesokan harinya Park Chang-ho sangat bersemangat dengan kasusnya karena dia akan segera terkenal. Dan Park Chang-ho pun menelpon Gong Ji-hoon. Lalu dia akan menuju ke villa untuk membahas kasus pembunuhan Profesor Seo. 누구야? 편? 부천병원 살인 사건 피의자들 잘 아시죠? 따라오시죠. 아, 네. Akhirnya Gong Ji-hoon menemui Park Chang-ho dengan pakaian tidurnya. Dan Park Chang-ho langsung ke masalah inti karena dia memiliki kamera dashboard mobil Tuan Han. Lalu di dalam video itu menunjukkan Jung Chae-bong menghubungi seseorang di telepon. Dan orang itu memerintahkan mereka bertiga membunuh Profesor Seo. 제 생각엔 그래서? Kocaknya, Gong Ji-hoon masih saja santai dengan mukanya yang datar. Akan tetapi Park Chang-ho tidak kehabisan akal. Dia lalu menginginkan Gong Ji-hoon untuk membeli video yang berada padanya. Karena pada saat bukti video itu jatuh ke tangan jaksa, maka Gong Ji-hoon akan dipenjara. Lalu Gong Ji-hoon tidak gentar sedikit pun dengan bukti yang berada di tangan Park Chang-ho. Dia pun menantang Park Chang-ho dan lalu mengusirnya karena bukti video itu tidak bisa menghancurkan masa depannya. 워낙에 만만치가 않아서. 그럼 그 장난감 칼로 마음껏 휘둘러 봐. 누가 어떻게? 새끼야. Lanjut cerita, Park Chang-ho sedang menuju ke suatu tempat dan dia lalu ditelepon Choi Dong-ha. Wali kota pun ingin bertemu dengan Park Chang-ho untuk membahas kasusnya. Akan tetapi dia menolak karena akan merayakan ulang tahun dengan Miho. Dan bukti video itu di kamera dashboard akan diserahkan langsung ke jaksa penuntut. 그렇게 하시죠. Di sisi lain, Miho sudah tiba di sebuah restoran mewah. Mereka semua tidak menyangka Park Chang-ho bisa menyewa tempat makan yang begitu mahal.
Setelah itu mereka pun akhirnya makan bersama dan Park Chang Ho ditelepon oleh jaksa Choi, lalu dia pun bergegas menemuinya. Akan tetapi di perjalanan dia mengalami kecelakaan hebat yang diakibatkan minuman yang diberikan oleh pelayan. 놀랍게도 한 인물을 지칭하는 말입니다. 네, 이 왕쥐가 가상의 인물이다. 고위층의 비호를 받고 있다 이런 소문까지 있던데 제발 좀 잡혀라. 네 변호 내가 맡게. Dan cerita pun bersambung. Oke bosku, akan ada kelanjutan cerita berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih, see you and bye bye.